Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang pengembangan gagasan dan ide yang tertulis. Adapun pokok pembahasannya adalah yang pertama, pengembangan gagasan. Yang kedua, memilih banyak ide menjadi gagasan. Dan yang ketiga, cara menentukan kalimat pokok. Pokok pembahasan tersebut akan dipaparkan oleh masing-masing pemateri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Arika dengan NIM 2101412011 dari Prodi Pendidikan Biologi. Adapun teman kelompok saya adalah Komang Lokahita, Nilu Pratiwi Dewi, Nur Hidayah Putri Madinah Tagan, dan Fitriani Ningsih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Lokahita dengan NIM 2101402012 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengembangan gagasan. Gagasan atau ide itu berhubungan dengan kegiatan menulis atau keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang mahasiswa. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan dengan menulis, mahasiswa dapat menggali dan mengasah potensi dan kreativitas yang mereka miliki untuk dikembangkan lebih lanjut. Mahasiswa juga dapat memunculkan gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan juga perasaan mereka ke dalam bentuk tulisan ilmiah, di mana kegiatan mahasiswa itu banyak berhubungan dengan tulisan ilmiah seperti membuat makalah, membuat laporan penelitian, dan juga membuat skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir. Lalu, apa sih itu gagasan dan ide? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, ide merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Sedangkan gagasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil pemikiran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ide juga dapat dikatakan sebagai gagasan. Ide itu datang secara spontan, sangat cepat, tidak terduga, dan pergi dengan cepat pula. Manusia bisa menghasilkan puluhan ide dalam satu hari. Namun, ide itu dapat hilang dan tidak berguna apabila tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, ide perlu ditulis dan diolah agar bernilai dan bermanfaat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Putri Madinah Tagan dengan NIM 20114402004 Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber ide dan gagasan. Sebuah ide dapat datang kapan saja dan di mana saja, serta dapat dipicu oleh apa saja atau siapa saja. Nah, lalu apa-apa sajakah sumber-sumber ide itu? Yang pertama yaitu mendengar. Salah satu sumber ide adalah panca indera seperti pendengaran dan penglihatan. Misalnya berbagai jenis ide seperti mendengarkan lirik lagu, mendengarkan pembicaraan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, kedua yaitu melihat. Sebagai halnya dengan mendengarkan, melihat juga merupakan salah satu sumber ide. Misalnya ketika kita melihat berbagai pertandingan olahraga, melihat gambar-gambar, apakah itu sebuah lukisan ataukah gambar-gambar lainnya yang memiliki nilai-nilai kesan di dalamnya, sehingga tercipta sebuah ide dalam pikiran kita untuk mengembangkan apa yang telah kita tulis, ide tersebut. Apakah kita nanti kembangkan menjadi sebuah karya tulis, misalnya seperti novel dan lain-lain sebagainya. Namun, ketika melihat sesuatu atau menyusun ide dengan melihat, kita juga harus dalam suasana hati yang tenang, kemudian lingkungan sekitar yang kondusif. Kemudian yang ketiga yaitu membaca.
Membaca merupakan langkah awal dalam menulis. Dengan rajin membaca, kita dapat mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang mendukung karya tulis kita. Selain itu, dengan rajin membaca, kita juga kaya dengan sebuah ide. Berbagai bahan bacaan yang dapat kita baca untuk memperoleh sebuah ide, seperti membaca buku referensi, jurnal, majalah, tabloid, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ide yang keempat yaitu pengalaman sendiri atau orang lain. Dengan mengalami pengalaman sendiri juga merupakan sebagai sumber ide. Misalnya ketika kita mengalami sebuah pengalaman yang berkesan, kemudian kita tulis dalam sebuah, apakah itu buku diari, yang memudahkan kita mengeksplorasi apakah itu kejadian-kejadian penting yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang lain. Nah, pengalaman bisa juga merupakan menjadi salah satu sumber inspirasi yang mudah untuk digali sebagai bahan karya tulis. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi juga banyak digunakan sebagai sumber ide. Baik itu kegiatan diskusi yang berupa diskusi akademis maupun diskusi ringan, di mana yang menyangkut tentang topik-topik aktual yang dapat menjadi ajang brainstorming yang efektif. Kemudian sumber yang keenam yaitu desakan kebutuhan. Ide juga dapat muncul karena desakan kebutuhan, misalnya ketika seseorang yang kehilangan penghasilan dapat menemukan ide untuk mengembangkan usaha baru yang telah dia miliki. Nah, kemudian sumber ide selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Maksudnya ide dapat dipertajam dan dapat digali dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu jika pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab, jawaban tersebut bisa dikembangkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang dapat mengarahkan kita pada ide dan solusi dari masalah yang ada. Selanjutnya, penelitian. Penelitian baik selama proses maupun hasil penelitian dapat juga memunculkan ide baru yang dapat dikembangkan. Kemudian selanjutnya yaitu observasi dengan cara bepergian. Kegiatan observasi dengan cara berpergian misalnya seperti rekreasi, jalan-jalan, bertemu dengan orang-orang, maka terkadang dalam pikiran kita muncul beberapa ide. Maka ketika ide-ide tersebut muncul, segeralah untuk mencatat ide-ide tersebut, karena terkadang ketika ide tersebut telah muncul, lama-kelamaan akan hilang dalam pikiran kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu wawancara. Kegiatan yang diiringi dengan imajinasi dan naluri investigasi dapat menghasilkan ide. Dari hasil wawancara, seorang penulis dapat menemukan sudut pandang dan perspektif manusia yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu menghadiri kegiatan seminar. Menghadiri kegiatan seminar juga banyak dilakukan seseorang untuk memperoleh ide. Misalnya dengan tema yang relevan, dengan bidang yang akan menyadarkan seseorang tentang banyaknya topik yang dapat digali serta yang dapat diungkap. Kemudian merenung atau berimajinasi. Dengan merenung atau berimajinasi, sebuah ide juga banyak muncul. Misalnya ketika kita duduk, kemudian kita berenung, maka apakah kita memperoleh hal-hal baru yang sesuai dengan kepribadian kita, sehingga yang dapat kita tuangkan dalam sebuah karya tulis. Kemudian sumber ide yang terakhir yaitu brainstorming. Brainstorming merupakan sumber ide untuk menghasilkan gagasan atau ide cemerlang. Misalnya sebagian dari kita mungkin frustasi ataupun kesal ketika kita kehabisan ide dalam bekerja ataupun membuat tugas, maka brainstorming ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi hal tersebut. Brainstorming ini memiliki tujuan untuk merangsang otak kita berpikir secara logis, kritis, dan kreatif. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri yang kedua. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri yang ketiga untuk melanjutkan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya Nile Pratiwi Dewi, NIM 2101412003. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang memilih banyak ide menjadi sebuah gagasan. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan banyak ide untuk menjadi sebuah topik tulisan. Yang pertama yaitu fokus pada tujuan atau masalah. Tujuan penulisan pada umumnya untuk menjawab suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah tulisan yang dapat disampaikan secara mendalam, tuntas dan tidak bertele-tele atau secara efektif. Yang kedua yaitu menarik. Pemilihan ide untuk topik tulisan sebaiknya merupakan ide yang menarik bagi penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengembangkan karangannya nantinya. Yang ketiga yaitu sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Pemilihan ide sebaiknya disesuaikan dengan bidang yang penulis kuasai. Hal ini akan lebih memudahkan penulis dalam mengembangkan isi tulisannya nantinya. Yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Ide yang dipilih sebaiknya merupakan ide yang dapat dilaksanakan atau yang diselesaikan oleh penulis. Yang kelima yaitu aktual. Tulisan yang dikembangkan sebaiknya merupakan sebuah topik yang aktual atau yang benar-benar ada atau yang terjadi. Yang keenam yaitu bermanfaat. Ide yang dikembangkan sebaiknya merupakan ide yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi masyarakat nantinya. Yang ketujuh yaitu membuat kerangka pikir outline, gagasan. Outline gagasan merupakan sketsa, atau kerangka karangan yang berisi sebuah tulisan. Tujuan dari outline gagasan yaitu untuk menuntun seorang penulis atau penulis dalam mengembangkan tulisannya agar menjadi sebuah tulisan atau karangan yang sistematis dan juga logis. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu mengembangkan atau menceritakan gagasan menjadi paragraf. Pengembangan sebuah outline gagasan menjadi paragraf atau karangan yang utuh dapat dimulai dari subtopik manapun, tergantung dengan kesiapan atau referensi, di mana pengembangan outline gagasan menjadi karangan utuh harus tetap memperhatikan tata cara penyusunan paragraf, penggunaan tanda baca, tata bahasa, dan cara pengutipan atau rujukan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri yang ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang keempat. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ningsih dengan NIM 2101402020 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan kalimat pokok. Nah, pasti terlintas dalam pikiran kita, apa sih itu kalimat pokok? Kalimat pokok adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide pokok pada suatu paragraf. Nah, selanjutnya, cara menentukan kalimat pokok itu sendiri dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, baca kalimat pertama dan terakhir, yang maksudnya yaitu kalimat pokok biasanya berada di awal kalimat dan juga biasa berada di akhir kalimat. Yang kedua, perhatikan apa dan siapa yang dirujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Misalnya, kalimat penjelas menjelaskan tentang kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dengan demikian, kalimat utamanya merupakan kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Contoh kalimatnya yaitu merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Yang ketiga, tentukan ide pokok atau gagasan utama dari kalimat tersebut. Yang keempat, kalimat yang mengandung ide pokok merupakan kalimat utama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari pemateri pada kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan ide dan gagasan merupakan rancangan yang tersusun atau terstruktur dari hasil pemikiran yang kemudian ditulis dan diolah agar lebih bernilai dan bermanfaat. Kemudian, untuk mengembangkan gagasan yang kita punya, kita harus dapat memilah ide-ide untuk dijadikan gagasan, dan tentunya kita harus mengetahui
cara untuk menentukan ide-ide melalui kalimat pokok. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.